Ini kediamannya Mbah Rohman. Nah, niki, Pak. Karen tau tau ini Karen. Tambah berapa banyak Mas? Kalau standar 1 liter 20 liter air. 1 liter ganti 20. Ini tadi diisi berapa liter? Ini tadi 3 liter langsung buat satu lahan. Sekali semprot aja biar enggak bolak-balik gitu loh Pak. Mempersingkat waktu. Yang ada turunan. Iki anu lho apa tani organik lho. Heeh. Tari. Nang lemah, tapi iki pemupukane anune nganggo bahan-bahan apa organik kabeh iki fermentasine apa itu dokok. Itu panennya apik-apik.
gambarnya. Nah dari awalnya malah dari awalan pupuk seminggu per 3 hari baru ditanam. Kita dikasih pupuk cair dulu, baru nunggu 3 hari. Setelah pupuk sama pupuk cairnya menyatu baru ditanam. Habis itu udah nggak asal nyemprot nggak apa-apa, udah kuat. Jadi sekali tanam sampai panen. Sampai panen tidak mupuk, nggak pernah nunggu panen. Mungkin nanti kalau ada di tetangganya ini dikasih pupuk buatan sendiri buat nyemprot sama biar nggak mendekat. Itu untuk perlakuan menahani hama ya. Hamanya biar tidak ke sini. Itu bahannya juga organik, buatan sendiri. Oh ya. Oke, makasih. Semuanya khusus organik, nggak ada campuran kimia sama sekali. Iya, oke, makasih. Pagi jam 7 ya, jam 6 lebih lah berangkat, nanti jam 1 satu hari. Maton ya. Maton ya. Ayo ke rumah Adian ya, asal. Biok gitu kan. Awalnya kebiok. Joglo jadi panang. Niku netok panang joglo iki to nek. Cocok ngoten mon. Mas. Menekuni dunia pertanian organik. Kalau saya itu mulai menekuni organik sejak 2015. Dulu ikut multi level yang ada pupuk organiknya, produknya namanya Super A1. Ya, sebenarnya sejak dulu sudah cenderung ke organik. Apa yang dirasakan? Manfaat apa yang dirasakan setelah pakai? Kalau saya itu merasakan ya yang sudah terlihat itu biaya produksinya aja. Ya, baru saya rasakan itu. Kalau soal produk itu dikonsumsi, terus untuk kesehatan gimana, itu kan saya nggak makan nasi beras. Sudah dari dulu, sudah hampir 25 tahun ya. Kalau sekarang ini manfaat apa yang dirasakan ketika menekuni pertanian organik? Yaitu biaya produksi lebih murah, terus hasil maksimal. Kalau dibandingkan dengan Kimia, iya. Jauh. Perbandingannya gimana? Sebelumnya dengan lahan yang sama? Yang lahannya sama, biasanya itu pupuknya aja habis 300.000. Terus biaya cabut gulma, rumput itu minimal ya 2 hari, 2 orang. Perharinya 1 orang itu 60.000. Kalau 2 hari kan 240. Itu sudah perbandingannya seperti itu. Terus biaya apa itu? Seperti Daud sama aja. Ya cuman berkurang di biaya perawatan. Sudah berkurang jauh. Kalau dari hasil melebihi. Untuk yang kedua, tahap kedua ini sudah lebih dari kimia. Biasanya kimia itu dapat 4 kental, ini sudah 5 kental. Ukuran lahan berapa itu? Ukuran lahan 50 ru. 50 ru itu kira-kira berapa hektar? Setengah hektar? Tidak sampai, Pak. Tidak sampai. Seperempat lebih dikit ya? Tidak sampai. Kurang. Tidak sampai. Seperempat hektar itu 125 ru. Ini separuhnya itu.
Kalau 50 ru ya enggak sampai separuh seperempat. Ini untuk hasil yang walian. Biasanya nanti kalau gadu, musim gadu tanam ketiga itu lebih baik biasanya kalau pakai kimia. Nah ini kan masih uji coba pakai organik ini, nanti hasilnya gimana kan belum tahu. Mas, bahan-bahannya apa saja sih sebenarnya yang dipakai itu? Kalau anunya, Pupuknya kalau media ditabur di sawah itu kohi kambing sama kohi sapi. Itu bahannya apa aja? Itu nanti dicampur dengan kapur sama garam grosok. Per kentalnya itu 15 garam grosok, 30 atau paling tidak imbang kapurnya juga 15, tapi lebih bagusnya 30 kilo. Kalau materi dari pupuknya ini apa ya? Kalau Daun-daunan atau enggak, tumbuh-tumbuhan? itu malah bahan bergizi Apa? seperti susu segar, terus royal jelly, kurma, madu. Itu yang saya tahu. Kalau serumnya enggak tahu saya. Apa nggak lebih mahal, Mas? Apanya? Kalau untuk Biaya. beli bahan Itu yang Yai Said. itu sebenarnya, tapi yang jelas mungkin perbandingannya jauh lebih sedikit yang dipakai Iya. itu ya. Oke. Sehingga jatuhnya lebih murah. Lebih murah. Itu per liternya kemarin katanya Yai Said yang POC-nya itu per liter itu 100.000 sebenarnya harga dasar. Cuman kan untuk membantu para petani biar lebih ringan itu disubsidi separuh. Jadi cuma 50.000. Itu kalau misalnya 1 liter itu idealnya kalau untuk lahan sawah itu kira-kira berapa hektar semprotan itu? Bisa berapa hektar? Kalau untuk padi untuk tahap pertama Iya. pemugaran kimia, pemugaran total itu sesuai dengan banonnya. Kalau punya saya itu kan 50 ru. Pertama kali juga pakai 5 liter. Hanya 5 liter. Hanya 5 liter. 5 liter itu sudah dicampur atau Belum ya. Murni ya. 5 liter berarti 250.000. Iya, 250. Kalau misalnya beli pupuk kimia sampai berapa? Pupuk kimia tawon aja itu sekarang sudah 200 lebih. Itu baru set A-nya. Belum seperti NPK, TS, terus apa itu? Ponska. Biasanya kan pupuk komplit biar bagus. Dulu dengan lahan yang sama itu Anda habis berapa? Dulu itu saya ngirit, memang ngirit dulu. Waktu pupuk cair tidak ada itu, yang punyanya Super A1 habis telat, itu saya belikan tawon aja itu pupuknya kimia 200.000. Belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain, cuma tawon aja itu. Ya. Yang lainnya kayak TS itu per kilonya 3.000, itu butuh 5 kilo. Terus Orea itu 10 kilo per saknya itu 100.000 yang subsidi dulu. Kalau dibandingkan lebih hemat berapa persen? Biaya dari sisi biaya. Kalau dahulu pupuknya itu ya 300.000 pertama. Terus kalau organiknya kan 250. Cuman itu aja. Kalau sekarang? Kalau sekarang lebih murah lagi. Asalnya tanahnya sudah pulih, berangsur pulih. Iya. Terus hasilnya lebih bagus. Sekarang rata-rata sekali tanam Anda habis biaya berapa? Sekali tanam, ini naik apa enggak ya? Anunya apa? Kemarin itu 80, 160 tambah POC itu 250. Jadi 160 tambah 250. 500. Ya 500. Kemarin biayanya cuma itu. Itu biaya bajak sama biaya tanam sudah masuk. 500.000 itu per 50.000. Ya mungkin lebih hemat sekitar 60%, 50%, Iya. 60% ya. Ya mungkin. Nah, itu kan nanti kalau pakai kimia itu ya itu cabut gulmanya matun katanya di sawah. Itu biasanya yang dulu
itu 2 orang ya 2 hari sampai 3 hari. Kalau sekarang Sekarang enggak sama sekali. nggak usah pakai maton ya. Enggak. Berarti cabut-cabut gulma nggak ada sekarang. Enggak ada, sudah. Kalau kualitas berasnya gimana Mas? Bagus. Kemarin tuh bobot gabah 190, 1 kental 90 kilo. Itu jadinya beras 136. 1 kental 36 kilo. Jadi kalau dibikin rata-rata itu 1 kentalnya keluar 70 kilo. 70 kilo. Ya. Ini untuk walian. Biasanya kalau gadu kan lain lagi. Karena Biasanya kalau gadu itu cangkoknya lebih tipis lagi. Jadi hasilnya beras lebih bagus. Berasnya juga ada di dalam. Yang sudah saya selotkan mau saya kemas kemarin. Untuk hasil beras ya. Bersama Mas Rohman, salah seorang petani organik, itu bahasa sekarang. Tapi saya lebih senang bahwa beliau adalah menerapkan cara-cara bertani nenek moyang kita. Jadi apa yang dipakai oleh Mas Rohman untuk bertani, terutama tanaman padi ini, memakai cara-cara nenek moyang kita dulu. Ada anggapan bahwa apa yang dipakai pada masa lalu adalah sesuatu yang primitif ya. Itu anggapan yang ada sebenarnya, tapi ternyata di Kediri kemudian di Nganjuk ini sekarang sudah mulai menerapkan cara bercocok tanam yang ya menurut saya sudah sangat alami lah, meski beberapa diantaranya masih minded dengan pupuk-pupuk kimia, dengan obat-obat kimia. Nah ini sebenarnya merupakan pelajaran besar bagi kita bahwa kenapa kita tidak mencontoh cara-cara yang dilakukan oleh nenek moyang kita dengan bahan-bahan yang ada sebenarnya di sekitar kita, dengan daun-daunan, dengan tumbuh-tumbuhan. Tadi disampaikan oleh Mas Rohman bahwa obat semprot yang dipakai Mas Rohman dan kawan-kawan dalam kelompok tani itu dari kurma, kemudian dari royal jelly, dari madu, kemudian dari susu murni, itu sebuah bahan yang cukup mudah untuk kita dapatkan, dan meskipun beberapa diantaranya harganya mahal, tapi itu sebenarnya kan bahan yang bisa dipakai untuk jangka panjang dan jumlahnya bisa diperbanyak. Ya, bisa dikembangkan. Jadi di satu hal yang perlu kita catat bahwa apa yang sudah disampaikan Mas Rohman tadi ternyata sama sekali tidak merusak tanah, karena selama ini seperti yang kita pahami bahwa pemakaian pupuk-pupuk kimia itu jelas membuat tanah menjadi keras, sehingga ada pertanyaan pada diri kita, kenapa sih sekarang ini sering banjir gitu di mana-mana? Karena ternyata serapan air dalam tanah itu semakin lama semakin berkurang karena kekerasan tanah itu semakin bertambah. Di masa lalu, puluhan tahun lalu, itu masih serapan air itu bisa 2 meter, bisa 1 meter. Nah sekarang 30 cm itu nggak ada, sehingga air lebih banyak menggenang di mana-mana. Apalagi sekarang pembangunan sudah masif, sehingga lahan pertanian berkurang, sehingga serapan air semakin berkurang, dan itulah yang menyebabkan banjir. Jadi cara bercocok tanam yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita di masa lalu, menurut saya juga perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang sekarang ini sangat modern. Ini hasil dari beras organik yang kemarin saya slab. Jadi apa warnanya Nggak bening. nggak bening ya, nggak Nggak. mengkilat ya Mas? Nggak. Warnanya agak buram. Kalau harga jual Mas Rohman? Ini kalau harga jual yang sudah dikemas itu per kilonya 15.000. Yang belum dijual di store itu 12. Mas Rohman, kalau Ini saya pasar langsung dipesan sama konsumen. Jadi yang biasanya yang pesan itu malah orang yang mengerti kesehatan. Jadi kemarin tuh yang pesan itu sebelah
daerah Doko Kediri. Itu orang kesehatan juga. Dia dulu di gudang garam, terus terjun di multi level. Sekarang ya ini konsumsi beras ini. Kalau habis itu langsung ngebel. Terus yang kemarin lagi daerah Kalianyar juga gitu, perawat juga ngambil. Ya kebanyakan orang kesehatan lah, ya, yang tahu kualitas berasnya. Kualitas terus khasiat berasnya gitu. Biasanya orang-orang malah orang kesehatan yang mengerti tentang kesehatan yang mengonsumsi. Kalau orang kampung biasanya kan cari yang murah, terus yang penting banyak lah. Istilahnya VW, Pak. Penting Ya, mark. penting mark. Kalau orang kampung, kalau orang-orang yang mengerti tentang kesehatan ya cari yang kualitas. Makanya kemarin sama Pak Anang mau sama Dokter Supri itu. Pertanian organik Buana Alam Lestari sukses. Terima kasih. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Kita selamat dunia akhirat, sehat jasmani dan rohani. Amin. Ya Rabbal alamin.